Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi asam dan basa. Mulai dari konsep dasar, sifat, indikator, pH, hingga reaksi netralisasi. Pembelajaran ini juga akan menggunakan simulasi PET Colorado untuk membantu visualisasi konsep pH dan kekuatan asam serta basa. Berikut ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Teman-teman, tahukah kalian apa itu asam dan basa? Sebenarnya, kita sering menemui asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jeruk. Pernahkah kalian memakan jeruk? Bagaimana rasanya? Asam bukan? Ya, jeruk merupakan salah satu contoh dari asam. Kemudian, kalian pasti pernah memakai sabun kan? Untuk mandi, untuk mencuci tangan. Bagaimana rasanya ketika mencuci tangan menggunakan sabun? Terasa licin bukan? Ya, sabun terasa licin karena sabun bersifat basa. Untuk memahami lebih lanjut, para ilmuwan memberikan beberapa definisi terkait dengan asam dan basa. Yang pertama, definisi menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam air. Contohnya, HCl atau asam klorida. Ketika dilarutkan dalam air, HCl akan menghasilkan ion H+ dan juga Cl-. Selanjutnya, menurut Arrhenius, basa merupakan suatu zat yang melepaskan ion OH- dalam air. Contohnya, NaOH atau natrium hidroksida. Dalam air, NaOH akan terion menjadi Na+ dan OH-. Yang kedua, definisi menurut Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry memperluas konsep Arrhenius. Menurut mereka, asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah penerima proton. Definisi ini lebih luas dan berlaku tidak hanya di air. Dalam reaksi HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-, yang bertindak sebagai asam adalah HCl dan yang bertindak sebagai basa adalah H2O. Dalam konsep ini juga dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Asam yaitu HCl memiliki pasangan basa konjugasinya yaitu Cl-. Sedangkan basa H2O berpasangan dengan asam konjugasinya yaitu H3O+. Selanjutnya definisi menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan pasangan elektron. Contohnya, reaksi antara AlCl3 dengan NH3. Dalam hal ini, atom N memberikan pasangan elektronnya kepada Al, sehingga yang bertindak sebagai donor pasangan elektron atau basa adalah NH3, sedangkan yang bertindak sebagai akseptor atau penerima pasangan elektron atau asam yaitu AlCl3. Definisi menurut Lewis ini lebih luas daripada definisi menurut Arrhenius dan juga Bronsted-Lowry. Asam dan basa memiliki sifat yang khas yaitu dapat merubah warna kertas lakmus. Asam dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah dan merah tetap merah. Sedangkan basa dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru dan biru tetap biru. Sedangkan netral tidak merubah kertas lakmus. Sifat asam yang lain yaitu rasanya asam, bersifat korosif, mampu menghantarkan listrik, dan memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan sifat-sifat basa yang lain yaitu rasanya pahit, bersifat licin, dapat menghantarkan listrik, dan juga memiliki pH lebih dari 7. Lalu, bagaimana kita mengetahui suatu larutan itu bersifat asam atau basa? Yakni menggunakan indikator. Indikator
merupakan zat yang dapat menunjukkan sifat suatu larutan, asam, basa, atau netral melalui perubahan warna. Indikator asam basa terbagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Contoh dari indikator alami antara lain bunga kembang sepatu, kubis ungu, dan kunyit. Ketiganya akan mengalami perubahan warna yang berbeda dalam kondisi asam atau basa. Selanjutnya, indikator buatan. Contoh dari indikator buatan ada kertas lakmus, tetapi kertas lakmus ini hanya bisa menunjukkan sifat asam atau basa saja dan tidak dapat menunjukkan nilai pH. Kemudian ada larutan indikator yang akan mengalami perubahan warna jika berada pada kondisi asam atau basa, serta indikator universal yang dapat menunjukkan pH larutan secara lebih tepat. Nah, salah satu contoh dari larutan indikator adalah fenolftalin atau biasa kita kenal dengan indikator pp. Indikator pp ini tidak berwarna. Kemudian apabila diteteskan pada larutan asam, dia tidak akan merubah warna larutan tersebut atau warna larutan tetap bening. Sedangkan jika diteteskan pada larutan yang bersifat basa, maka larutan tersebut akan mengalami perubahan warna menjadi merah muda seperti pada gambar. Nah, teman-teman, dari tadi kan kita sudah membahas pH. Lalu sebenarnya pH itu apa sih? Jadi, pH adalah ukuran konsentrasi ion H+ dalam larutan. Skala pH ini berkisar dari 0 hingga 14. Jika pH itu kurang dari 7, maka larutan tersebut bersifat asam. Jika pH lebih dari 7, larutan tersebut bersifat basa. Dan jika pH sama dengan 7, maka larutan tersebut bersifat netral. Kemudian, bagaimana cara menghitung pH? pH dapat dihitung dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Contohnya, jika konsentrasi ion H+ suatu larutan adalah 1 kali 10 pangkat min 3, maka pH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 3. Maka nilai pH sama dengan 3, yang berarti larutan tersebut bersifat asam. Selanjutnya, jika yang diketahui adalah konsentrasi ion OH-, maka kita dapat menghitung pOH dulu. Rumus pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-. Kemudian pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Contohnya, jika diketahui suatu konsentrasi ion OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3, maka pOH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 3. pOH sama dengan 3 dan pH sama dengan 14 dikurangi 3, pH sama dengan 11, sehingga larutan bersifat basa. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk mengetahui suatu asam itu kuat atau lemah, basa kuat atau lemah, kita bisa melihat simulasi pada PET Colorado. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk simulasi penentuan asam dan basa atau larutan asam dan basa, kuat dan lemahnya menggunakan simulasi PET Colorado. Nanti teman-teman bisa langsung membuka websitenya PET Colorado, kemudian nanti teman-teman bisa cari nih di bagian simulation, kemudian di bidang kimia, atau kalau mau yang lain juga bisa. Tapi sekarang kita belajar kimia dulu ya. Nah, ini di bagian kimia atau chemistry, nanti teman-teman buka di acid and base solution atau belajar yang lain juga bisa. Oke, kita mulai ya. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini untuk intronya nanti bisa dilihat seperti ini. Misalnya nanti air ya, kita lihat pH-nya berapa, kita turunkan. Oh, air pH-nya 7, berarti netral. Kemudian misal strong acid atau asam kuat ya. Asam kuat kita bisa lihat di sini, partikel-partikelnya itu lebih banyak ya daripada yang air tadi. Nah, dia pH-nya 2, berarti sangat asam atau asamnya sangat kuat. Kemudian kalau weak acid atau asam lemah berarti ini partikelnya lebih sedikit ya daripada yang asam kuat. Nah, ini asam kuat, ini asam lemah. Nah, asam lemah pH-nya ini 4,5, pH-nya lebih tinggi daripada si asam kuat tadi yang pH-nya 2, sehingga dia termasuk asam lemah gitu. Terus ada basa, kalau basa ini strong base atau basa kuat. Nah, basa kuat ini
Kalau kita bandingkan dengan basa lemah, partikelnya lebih banyak yang basa kuat, sehingga pH-nya juga lebih besar dan basanya lebih kuat. Sedangkan kalau basa lemah ini, pH-nya lebih kecil daripada basa kuat dan partikelnya lebih sedikit. Nah, kalau mau pakai kertas lakmus juga bisa kita klik icon bagian sini, nanti kita masukkan lakmusnya udah berubah warna. Terus kita samakan ini kira-kira pH berapa nih? Antara 9 atau 10 ya. pH 9 atau 10. Terus kalau misalnya asam deh, kita coba asam. Nah, ini sudah berubah lagi. Lakmusnya sudah berubah, dia pH-nya jadi sama dengan 2, begitu ya. Terus tadi sifat menghantarkan listrik, kita bisa buktikan. Kalau strong, kalau yang kuat. Bagaimana? Oh, dia sangat kuat menghantarkan listriknya. Lampunya berpijar sangat terang gitu ya. Tapi kalau lemah, oh tidak terlalu kuat gitu. Sama juga dengan basa. Kalau basa itu basa kuat lebih terang, kalau basa lemah tidak terlalu terang. Karena apa? Karena tadi partikelnya itu lebih banyak yang kuat gitu daripada yang lemah. Gitu. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian halaman kedua di My Solution ya. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya konsentrasinya ya di bagian sini initial concentration atau konsentrasinya kita ubah-ubah. Ini kalau misalnya 0,01 dulu ya pH-nya berapa? Oh, pH-nya 4,5. Terus kalau misalnya konsentrasinya kita gedein jadi 0,1 misal ya. 0,1, 0,098 ya. Jadi berapa pH-nya? Jadi 4. Jadi dia pH-nya lebih kecil. Artinya apa? Lebih kuat asamnya. Asam dan basa jika bereaksi itu disebut reaksi netralisasi. Mengapa demikian? Karena reaksi antara asam dan basa itu akan menghasilkan garam dan air, di mana garam ini sifatnya netral, sehingga reaksinya disebut reaksi netralisasi. Contohnya, apabila ada asam HCl direaksikan dengan basa NaOH, maka akan membentuk garam NaCl plus air H2O. Teman-teman tahu nggak sih, tanpa kita sadari, sebenarnya asam dan basa itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya apa aja sih? Beberapa contohnya diantaranya, aplikasi basa itu ada di obat mah. Biasanya kalau misalnya teman-teman pernah melihat obat mah, itu pasti nanti ada hidroksida di belakangnya, di mana itu merupakan salah satu contoh dari basa. Kemudian, aplikasi yang lain itu yaitu pembuatan sabun dan deterjen. Selain itu juga ada industri makanan, contohnya asam cuka. Gimana nih teman-teman? Seru kan belajar kimia? Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran materi asam dan basa. Sampai jumpa di video pembelajaran materi yang selanjutnya.